Ustadz, apakah orang meninggal karena musibah bencana alam seperti meninggal karena terkena reruntuhan bangunan dan juga meninggal karena tsunami tergolong ke dalam orang yang mati syahid, Ustadz? Dan apakah juga mayatnya perlu dimandikan? Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ya, syahid itu dibagi menjadi dua. Yang pertama syahid di dunia dan di akhirat. Ya, apa itu maksudnya syahid di dunia dan akhirat? Yaitu orang-orang yang mereka gugur berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya dengan perang yang syar'i, dengan jihad yang syar'i. Dia mati di medan pertempuran. Maka orang ini adalah mati syahid dunia dan akhirat. Orang ini tidak dimandikan, tidak dikafankan. Dia dikubur bagaimana keadaan dan kondisi ketika dia mati. Dan kelak di yaumul qiyamah dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam keadaan dia meninggal dan darahnya itu akan bau misik. Dan orang-orang yang mati syahid yang mereka mendapatkan kemuliaan dan keutamaan di sisi Allah, disebutkan dalam hadis mereka bercita-cita berharap supaya dihidupkan kembali oleh Allah, kemudian berperang, kemudian mati, kemudian dihidupkan lagi, kemudian berperang, mati, kemudian diminta dihidupkan lagi. Karena mereka mendapatkan kemuliaan yang sangat besar di sisi Allah yang mati syahid dunia dan akhirat. Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Dan janganlah engkau menyangka bahwasanya orang-orang yang mati di jalan Allah itu mereka mati. Tidak, mereka hidup. Mereka hidup dalam barzakhiyah mereka. Disebutkan dalam hadis, ya, sebagaimana Imam Ibnu Katsir membawa ayat ini dalam tafsirnya, kemudian beliau membawa sebuah hadis riwayat dari Imam Ahmad, meriwayatkan dari gurunya Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i meriwayatkan dari gurunya Imam Malik. Ya, dan ini merupakan sanad yang paling sahih di antara 21 jalan hadis yang teriwayatkan dari Imam Ahmad, dari gurunya Syafi'i dan dari gurunya Malik. Ini hadis yang paling sahihnya. Dan di sana ada 20 hadis yang lainnya sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab Bidayah wa Nihayah. Dari Abdurrahman bin Ka'b bin Malik dan dari Ka'b bin Malik. Apa hadisnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna arwahu syuhada", bahwasanya ruhnya para syuhada itu berada di parung burung yang berwarna hijau yang berterbangan di bawah arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ini kepada siapa yang Allah berikan? Kepada orang yang mati syahid dunia dan akhirat yang mereka gugur dalam peperangan. Ya, adapun yang kedua adalah jenis syahid di dunia. Ya, maksudnya jenis syahid di akhirat, tidak di dunia. Apa maksudnya? Dia mendapatkan pahala syahid nanti di akhirat. Adapun di dunia dia tidak dihukumi sebagai syahid dalam arti kata dia tetap dimandikan, dia tetap dikafankan, dia tetap disolatkan. Siapa mereka? Disebutkan dalam hadis, golongan ini ada beberapa golongan. Yang pertama al-mabtun. Itu orang yang meninggal dikarenakan penyakit di perutnya, sakit mah atau yang semisalnya. Yang kedua al-ghariq, orang yang mati karena tenggelam. Apakah di tengah lautan atau laut datang kepadanya ke daratan, tsunami. Ya. Atau al-harik, orang yang mati dalam keadaan terbakar. Iya, atau orang yang sakit datal jambi, yaitu seperti penyakit paru-paru. Tiap wanita yang meninggal karena ketika nifas. Ya. Dan al-gharib, orang yang meninggal jauh dari luar daerah tempat tinggalnya sehingga ia asing di sana. Ini namanya syahid di akhirat, tidak di dunia. Ya, mereka tetap dimandikan, tetap disolatkan, tetap dikafankan. Sebagaimana mati yang lainnya, tapi dia masih syahid ibaratnya di akhirat mendapatkan pahala yang banyak di sisi Allah.